beberapa program unggulan yang selalu kami sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana memastikan masyarakat Konawe Selatan ini bisa berobat secara gratis. Yang kedua, bagaimana anak-anak mahasiswa kita, saya bisa pastikan bahwa di program tahun ini sudah ada yang jalan yang namanya pembayaran UKT atau SPP gratis. Saya juga ingin memastikan bahwa dalam 100 hari ini, insya Allah bagi sekolah gratis untuk anak SD SMP itu sudah ada yang jalan. Dan kemudian saya juga ingin memastikan dalam 100 hari ini bahwa pupuk bersubsidi itu sudah ada yang diberikan kepada petani kita. Bahwa apa yang kami sampaikan dalam visi-misi kami tentu tidak mungkin dilaksanakan dalam tempo 100 hari. Tetapi saya ingin pastikan bahwa dalam 100 hari ini sudah ada yang jalan. Itu yang pasti. Dan insya Allah mudah-mudahan tanggal 2 Mei di tepatnya di ulang tahun Konawe Selatan kita sudah akan launching program. Saya sudah akan sampaikan mana-mana yang sudah itu yang paling pertama. Sehingga dengan kedatangan kami perdana insya Allah mulai hari ini besok masrifnya dan sudah mulai mempersiapkan bagaimana supaya secara teknis semua bisa yang menyangkut regulasi kita buatkan regulasi itu Pak daerah untuk mendukung karena yang namanya visi misi harus didukung oleh regulasi. Apalagi satu kesyukuran saya bahwa visi misi saya khususnya program unggulan saya hampir katakan 80-90% itu sejalan dengan asta-cita Presiden Prabowo. Sehingga ketika visi misi saya jalankan otomatis bahwa asta-cita Presiden juga jalan. Nah, dalam retreat kemarin fokus utama adalah bagaimana mensukseskan asta-cita Presiden Prabowo kemudian visi-visi kami. Jadi di situ fokusnya saya. Sehingga insya Allah lagi-lagi mohon doanya dalam 100 hari ke depan apa yang disampaikan tadi insya Allah sudah ada yang bisa kita realisasikan untuk masyarakat Konawe Selatan. Ini kan Pak ada efisiensi anggaran, apakah berdampak ini terhadap program ini? Pasti berdampak, ya kan? Ya, salah satunya infrastruktur kita, khususnya dana transfer melalui DAK itu semuanya hilang. Kemudian sebagian juga DAU kita. Tapi bahwa yang namanya efisiensi anggaran makanya itulah sambutan saya semalam saya sampaikan kepada teman-teman. Ya hidup ini ada pasang surut. Kemudian kita apalagi hari ini kita masih menjabat pas momentum bulan suci Ramadan. Bulan puasa ini agama mengajarkan kita untuk bagaimana bisa mengendalikan diri, mengendalikan nafsu, ya kan? Nah, sama juga pemerintahan. Kalau yang lain, yang lalu mungkin kita anggaran cukup bahkan mungkin orang bilang bebas kita menentukan arahnya. Ya sekarang dengan efisiensi ini maka juga dibiarkan kita untuk bagaimana beririt atau berpuasa kira-kira begitu. Ya salah satu contoh efisiensi di bidang kalau biasa tekankan pencapresan itu perjalanan dinas, ya kan? Yang tidak efektif, yang tidak terlalu harus dikurangi. Dan banyak kegiatan-kegiatan harus diefisiensikan. Dan itu tidak akan kami lakukan. Insya Allah dalam minggu ini saya akan pastikan semua itu sudah berjalan dengan baik. Untuk mensukseskan visi misi Kabupaten ini apa akan ada dilakukan pentas dua yang seperti garda terdepan untuk mengaplikasikan? Kalau memutasi itu kan ada aturan mainnya. Ya tentu kalau saya belum berpikir ke sana. Ingin melihat dulu bagaimana kinerja teman-teman, loyalitas teman-teman dalam mendukung program saya. Ya kan karena sebagaimana kita tahu tadi Pak Gubernur, kita semua punya tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan masyarakat. Nah, sehingga kalau bisa Anda sepaham sejalan pikiran saya membantu mempercepat kesuksesan program saya untuk masyarakat, maka siapapun tetap saya pertahankan tempat ini. Kira-kira itu. Jadi ya selalu saya himbau, tidak usah gelisah, tidak usah berpikir apa, ya fokus kerja sekarang. Berarti untuk 100 hari ini belum ada. Ya saya tidak bisa mengatakan ada tidak ada. Tentu sesuai kebutuhan. Kalau saya ya biasanya ada jabatan yang kosong, apalagi di Konsel kan ada beberapa jabatan yang kosong. Nah sehingga kita mungkin perlu ada pengisian. Tapi lagi-lagi bahwa saya anggap bahwa pengisian jabatan itu saya anggap nomor 3 lah. Yang saya fokus hari ini adalah bagaimana ini kan ada peralihan pemerintah. Sama tadi misalnya besok kita jadwalkan untuk syarat pengisian jabatan.
Setelah itu yang namanya kita ini bupati baru, tentu harus mempelajari semua situasi dalam arti apa yang menjadi kewajiban-kewajiban utama saya, bagaimana memastikan instrumen-instrumen ini semua bekerja dengan efektif dan mendukung secara utuh, kira-kira itu.